Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ade Prayuga, mahasiswa Fakultas Hukum semester 6 Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah paper dengan judul Analisis Tindak Kejahatan Genosida oleh Myanmar kepada etnis Rohingya ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional adalah kumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Subjek-subjek hukum ada dua. Pertama, orang. Menurut KUHP, yang dapat menjadi subjek hukum pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Yang kedua, badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status atau person oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia seperti melakukan perjanjian. Kaidah-kaidah dan asas hukum pidana internasional yang dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian internasional yang substansinya baik langsung ataupun tidak langsung mengatur tentang kejahatan internasional, sebagai contohnya Konvensi tentang Genosida, Genosida Convention tahun 1948. ICC adalah pengadilan permanen dan independen yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran berat terhadap kejahatan internasional. Hukum pidana internasional memiliki sumber utama yaitu Statuta Roma 1998 tentang pendirian International Criminal Court. Mahkamah Pidana Internasional yang bersifat permanen merupakan dasar hukum bagi pembentukan dan pemberlakuan dari Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court. Genosida yang diartikan sebagai pembunuhan dengan sengaja, menghancurkan atau musnahkan kelompok atau anggota kelompok tersebut, pertama kali dipertimbangkan sebagai subkategori dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Setelah konflik di Myanmar berkecamuk, orang-orang Rohingya telah mengalami penderitaan yang cukup panjang akibat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah junta Myanmar. Kebebasan bergerak orang Rohingya sangat terbatas. Mereka juga mengalami berbagai bentuk pemerasan dan dikenakan pajak secara sewenang-wenang, perampasan tanah, pengusiran paksa, dan penghancuran rumah, dan pengenaan biaya administrasi yang tinggi pada pernikahan. Mereka telah dipekerjakan sebagai buruh paksa di jalan dan di kamp-kamp militer. Perlakuan diskriminatif tersebut telah memaksa mereka memilih untuk menjadi manusia perahu dan meninggalkan Myanmar untuk mencari keamanan di negara lain. Sebenarnya perselisihan antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar bukanlah konflik tentang agama, yakni berdasarkan pasal 3 Burma Citizenship Law tahun 1982 bahwa Rohingya hanya merupakan warga pendatang yang ditempatkan oleh kolonial Inggris dari Bangladesh. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Myanmar pada 21 Februari 1992. Etnis Muslim Rohingya merupakan imigran gelap dan belum mendapat status kewarganegaraan dari pemerintah Myanmar. Oleh karena hal tersebut, sehingga pemerintah Myanmar melakukan diskriminasi terhadap etnis Muslim Rohingya tersebut. Etnis Muslim Rohingya merupakan imigran gelap dan belum mendapat status kewarganegaraan dari pemerintah Myanmar. Oleh karena hal tersebut, sehingga pemerintah Myanmar melakukan diskriminasi terhadap etnis Muslim Rohingya tersebut. Masyarakat Rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk pada tindakan genosida terutama sejak tahun 1978. Hak kebebasan untuk bergerak bagi orang-orang Rohingya dibatasi secara ketat, dan sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Genosida menurut pasal 6 Statuta Roma 1998
merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian etnis, ras, suku, dan agama, seperti membunuh suatu kelompok, menyebabkan luka parah dan rusak mental suatu kelompok, dengan sengaja mengancam jiwa suatu kelompok dan menyebabkan luka fisik baik sebagian maupun keseluruhan, seperti melakukan tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok, memindahkan anak-anak secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lain. Sampailah pada kesimpulan paper. Kesimpulannya yaitu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya dapat dikatakan sebagai tindakan kejahatan internasional genosida karena sudah memenuhi beberapa unsur pokok, yaitu pembunuhan massal, diskriminasi terhadap agama yang minoritas dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk melenyapkan suatu etnis dan golongan tertentu. Maka dari hal tersebut saya menganalisis bahwa kejahatan pada etnis Muslim Rohingya dikategorikan sebagai kejahatan internasional genosida. Dengan penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut, maka saya memberikan analisis terkait dengan penyelesaian sengketa yang terjadi di Myanmar. Sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Apabila di luar pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara mediasi dan negosiasi. Tetapi apabila dilakukan di dalam pengadilan, yang di dalam hal ini adalah berlaku pengadilan internasional, maka sengketa tersebut dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional karena semua warga negara berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.